S1 aku akuntansi dan aku loncat nekat ke dunia TI, website yang ringkas, nyampein key points-nya, nyampein latihan soalnya secara free dan bermanfaat banget. Hai teman-teman, selamat datang kembali di Bicara Audit. Dan hari ini aku senang banget bisa ketemu lagi sama teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat walafiat. Seperti biasa, doa aku buat teman-teman. Dan hari ini aku mau bahas satu topik terkait dengan sertifikasi. Setelah sebelumnya aku udah bahas tentang apa sih sertifikasi bernama CISA atau Certified Information System Auditor. Hari ini aku akan bahas tips and triknya, karena tentu salah satu hal yang banyak ditanyain ke aku juga adalah tips and trick. Jadi karena ini juga tentu bukan hanya mimpi aku, tapi juga mimpi beberapa orang di luar sana yang pengen dapat sertifikasi ini. So aku akan bahas aja langsung apa sih tips dan trik yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman ketika mengambil ujian ini. Dan sebelumnya, again, aku mau disclaimer bahwa apapun yang ada di YouTube aku ini adalah pendapat aku pribadi, pengalaman aku yang mungkin belum tentu relevan atau belum tentu adalah hal yang terbaik yang bisa dilakukan oleh teman-teman. So tetap teman-teman kalau dengerin YouTube aku, silahkan diambil hal-hal yang mungkin sesuai dan silahkan di custom aja kalau ada hal-hal yang kurang sesuai. Lanjut, kita akan bahas tentang tips and triknya. Dan yang pertama, menurut aku yang waktu itu sangat bermanfaat buat aku adalah aku punya kemauan yang besar untuk belajar hal ini. Jadi mungkin teman-teman tahu bahwa aku backgroundnya itu sebenarnya bukan di IT. S1 aku akuntansi dan aku loncat nekat ke dunia TI. Dan tentu aku harus punya kemauan yang besar untuk belajar TI kalau aku mau bisa hal ini. Dan menurut aku salah satu hal yang juga mungkin bisa diduplikasi oleh teman-teman adalah punya kemauan yang besar untuk belajar terkait dengan TI. Terutama karena mungkin nggak semua IT auditor itu backgroundnya adalah dari IT. Jadi kalau teman-teman ada di posisi yang sama kayak aku, yuk kita semangatin untuk belajar tentang IT, karena ini sebuah bidang yang udah jadi cita-cita kita kan. Semoga teman-teman juga bisa semangat ya untuk mempelajari hal ini. Jadi saat itu buat aku, karena aku udah mencita-citakannya dari tahun 2015, dan ketika kesempatan itu datang, aku merasa aku lebih siap karena selama ini aku memang sudah punya keinginan hati yang besar untuk mempelajari hal ini. Dan keinginan hati yang kuat itu adalah bahan bakar aku untuk bisa melaju melewati proses yang sulit ini. Oke, selanjutnya yang kedua, ini adalah hal yang aku lakuin, tapi menurut aku sih bukan hal yang harus dilakuin sama teman-teman semuanya juga, yaitu mengikuti training CISA review. Ini belum tentu hal yang harus teman-teman lakuin ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya resource lebih, silahkan untuk mengikuti training ini karena ini bermanfaat untuk memperdalam ilmu CISA teman-teman. Tapi jangan khawatir kalau misalnya teman-teman merasa bahwa style belajar aku tuh bukan dengan mengikuti training atau mungkin memang ada keterbatasan dana, jangan khawatir, teman-teman bisa belajar sendiri. Please jangan merasa bahwa aku nggak bisa ikut training itu sebagai halangan teman-teman untuk belajar. No. Cara belajar tuh macam-macam teman-teman. Jadi self-study itu juga salah satu metode belajar yang bagus. Tapi kalau misalnya nih teman-teman ada di posisi yang tadi punya anggaran misalnya, atau teman-teman diberikan kesempatan oleh organisasinya, training ini adalah training yang bagus untuk bisa mendalami materi. Oke, selanjutnya adalah miliki pengetahuan baik teknis dan manajerial, dan juga pengalaman di bidang TI dan audit. Jadi yang unik dari CISA ini adalah dia ada di interseksi antara IT dan audit. Jadi kalau teman-teman punya pengetahuan audit, teman-teman PR-nya adalah belajar IT-nya. Kalau teman-teman punya pengetahuan IT, PR-nya adalah belajar auditnya. Nah, jadi menurut aku punya pengetahuan di kedua hal tersebut, baik secara teknis maupun manajerial, itu akan sangat membantu teman-teman untuk pengerjaan soalnya. Jadi menurut aku ujian CISA ini menguji pemahaman teman-teman tentang praktik juga. Jadi alangkah bermanfaatnya kalau kita memang sudah punya pengalaman di bidang tersebut. Tapi juga sekali lagi jangan khawatir kalau teman-teman belum punya pengalaman dan teman-teman pengen nyoba, asal teman-teman sungguh-sungguh belajarnya, itu juga bisa kok dapat sertifikasi ini. Jadi cara aku waktu itu antara lain, pertama aku banyak baca. Yang kedua, aku nanya sama orang-orang yang pemahamannya bagus terkait dengan IT audit ini. Dan yang ketiga juga, kalau misalnya teman-teman bisa join semacam komunitas belajar, kayaknya Aisaka punya deh komunitas belajar. Silahkan gunakan cara yang paling cocok buat teman-teman untuk belajar, karena gaya belajar orang masing-masing ya. Sekali lagi, jadi silahkan cari aja cara yang terbaik untuk teman-teman menyerap pengetahuan, dan akan lebih baik lagi kalau teman-teman punya mentor. Jadi waktu itu aku punya mentor yang memang sudah dapat CISA dan jadi tempat nanya-nanya aku. Selain itu yang juga esensial
adalah teman-teman memfamiliarkan diri dengan istilah-istilah TI dan juga istilah bahasa Inggris, terutama kalau kita memang bidangnya bukan dari TI atau kita juga latar belakangnya bukan dari negara yang berbahasa Inggris sebagai bahasa utama. Ini akan bermanfaat banget kalau kita familiar sama istilah-istilah dalam bahasa Inggris dan juga familiar dengan istilah-istilah TI, karena sepengetahuan aku sampai saat ini ujian CISA ini belum ada dalam bahasa Indonesia. Jadi familiaritas dengan bahasa Inggris akan sangat membantu teman-teman, dan juga familiaritas dengan istilah-istilah TI, karena memang nanti akan ada beberapa istilah-istilah yang keluar dan itu akan membantu kalau kita memang sudah tahu istilah itu tuh artinya apa gitu. Oke, next adalah tahapan nih yang menurut aku jadi kuncinya, yaitu belajar 2 kitab suci dari Aisaka terkait dengan CISA ini, yaitu CISA Review Manual dan CISA Questions, Answers, and Explanation Manual. 2 buku ini adalah buku yang aku pakai untuk belajar, tapi ada banyak juga yang bilang bahwa buku-buku lain juga bermanfaat. Ini preferensi, ada orang yang lebih cocok untuk belajar buku Hemang Doshi misalnya, atau terbitan-terbitan lain. Ya pokoknya intinya teman-teman punya satu buku referensi untuk belajar dan juga punya bank soal. 2 hal ini sangat bermanfaat menurut aku, baca materinya maupun latihan soalnya. Dan selanjutnya aku akan menuju rahasia kecil yang sangat pengen aku gaung-gaungkan, yaitu tentang sebuah website namanya CISAexamstudy.com. Ini love banget. Website ini tuh website yang ringkas, nyampein key points-nya, nyampein latihan soalnya secara free dan bermanfaat banget. Pas ujian aku ngerasa kayak aku dapet materinya tuh dari website itu. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman mau ujian, please kalau buat tips lain aku bilang silahkan di custom sesuai kebutuhan teman-teman. For this one, no, kalian harus baca ini, please baca ya. Jadi CISAexamstudy.com, please baca ini dan jangan ada yang di skip, oke? Kok aku jadi galak? Oke, lanjut. Menurut aku juga hal yang penting adalah kita latihan untuk bisa ngerjain soalnya dalam waktu tertentu. Misalnya ujian ini kan sebenarnya soalnya 150 soal pilihan ganda dalam waktu 4 jam. Nah, aku biasanya ngebatasin tuh untuk ngerjain soalnya dalam waktu 2 jam. Jadi bisa berlatih untuk berpikir cepat juga. Tapi nanti tentu kalau pas di ujiannya dipakai semuanya 4 jam, karena ya itu satu-satunya kesempatan teman-teman untuk membuktiin pengetahuan teman-teman terkait CISA kan. Jadi ya kalau bisa sih aku menyarankan untuk dipakai semuanya. Walaupun kadang ada orang yang merasa, udah aku 3 jam aku udah cukup kok gitu. Tapi kalau aku biasanya aku tunggu sampai akhir teman-teman. Aku baca-baca ulang aja gitu. Kalau aku udah selesai 150 soal, aku balik lagi aku review gitu. So, itu gaya mengerjakan aku. Nah, untuk mock exam ini, aku biasanya mentargetkan diri aku untuk bisa dapat nilai 80 gitu. Jadi, biasa kan ada 150 soal tuh, ada paket soal gitu ya teman-teman. Aku kerjain sampai nilai aku 80. Kalau masih ada yang salah-salah, nah aku pelajari lagi tuh yang salah-salah, apa sih salahnya aku, terus nanti aku ulangi lagi gitu. Jadi, latihan soal ini menurut aku juga salah satu hal yang bermanfaat. Next adalah pelihara kesehatan fisik dan mental. Karena ini bukan periode yang mudah ya teman-teman. Belajar ini menurut aku penting untuk kita menjaga kesehatan fisik. Biasanya kalau aku udah mau ujian, aku menjaga semuanya mulai dari makan. Aku nggak makan yang rasanya terlalu ekstrim, misalnya kayak makan yang pedas atau makanan yang asam. Aku makannya relatif lebih plain gitu. Terus tidur aku harus cukup. Aku juga menjaga kesehatan mental dengan aku banyak meditasi. Jadi aku ngelakuin hal-hal yang bikin aku lebih waras secara fisik maupun mental. Karena ini ujian yang tidak mudah, tentu aku butuh kondisi yang prima, baik secara fisik maupun mental. Oke, next adalah berdoa. Ini kayaknya akan selalu ada di tips and trick aku untuk berdoa. Karena berdoa itu nggak cuma soal kita berharap doa kita dikabulkan, tapi juga soal ketenangan batin karena kita sudah menyerahkan gitu ya. Tuhan, aku udah menyerahkan hasilnya padamu. Mampukan aku untuk bisa memberikan kemampuan terbaik. Mampukan aku untuk tenang dalam mengerjakannya. Dan selanjutnya, ini adalah tips lain-lain terkait dengan ujian CISA. Yang pertama adalah, tes centernya itu biasanya kadang dingin banget. Aku sih bukan tipe orang yang bisa bertahan dengan suhu yang sangat dingin. Jadi, aku bisa bawa jaket tuh. Karena aku mau duduk 4 jam, tentu aku merasa nyaman untuk ada di ruangan tersebut. Dan salah satu hal yang bisa dilakuin adalah dengan memakai jaket. Perhatiin aja teman-teman apa yang bisa bikin teman-teman nyaman untuk bisa duduk selama 4 jam. Oke, selanjutnya adalah kerjakan dengan tenang, karena kita punya waktu yang cukup ya. Menurut aku 4 jam itu waktu yang cukup panjang. Jadi kalau kita ngerjainnya tenang, kita bisa lebih teliti, karena ada pertanyaan-pertanyaan yang mengecoh, dan
penelitian itu akan menjadi kunci pembeda antara orang yang bisa lulus dan orang yang tidak bisa lulus. Nah, selanjutnya adalah hati-hati dengan jawaban hampir benar. Yes, karena biasanya ketika kita ngerjain CSA itu tersisa 2 jawaban yang udah kelihatannya itu sama-sama benar gitu. Jadi biasanya untuk mengeliminasi 2 jawaban salah itu tuh lebih mudah daripada memilih 2 jawaban benar yang terakhir itu mana yang beneran benar gitu. Nah, aku biasanya bener-bener memfokuskan perhatian aku sama jawaban yang hampir benar tuh yang mana, jawaban yang beneran benar tuh yang mana. So, hati-hati dengan jawaban yang hampir benar karena aku juga merasa itu sangat bisa berpengaruh sama nilai kita kalau kita misalnya nggak hati-hati. Oke, selanjutnya adalah lakukan review jawaban. Jadi kalau kita misalnya selesai mengerjakan, balik lagi kita review satu-satu gitu. Jangan keluar ruang ujian dulu kalau masih ada waktu, karena kadang kita nemu kesalahan kita tuh waktu kita review gitu. Aku jadi ingat ada orang yang bilang kalau aku mereview aku biasanya malah jadi ragu-ragu lagi. Menurut aku sih, kalau aku secara personal sih, aku mendingan aku mereview ulang, jadi aku bisa memastikan bahwa jawaban-jawaban aku tuh emang udah jawaban yang paling benar menurut aku. Oke, next adalah kalau teman-teman ngambil ujiannya proctored exam. Kalau teman-teman ngambil ujian yang model seperti ini, pastikan teman-teman tuh udah siap secara device-nya, environment-nya, karena dia minta ruangan kita kosong, meja kita kosong, terus device kita juga harus memenuhi standar tertentu. Terus juga ada beberapa regulasi, silahkan dibaca teman-teman, misalnya kayak jangan melihat ke arah samping gitu ya, kita harus liatin ke arah layar. Terus juga kita dikasih toilet break 2 kali, jadi silahkan kalau misalnya teman-teman butuh untuk rehat bisa diambil sekitar, kalau nggak salah sekali breaknya tuh 10 menit. Tapi ingat juga bahwa ini kan ngurangin waktu ya kalian soalnya, jadi ya dimaksimalkan pemanfaatannya untuk hal-hal yang berguna gitu. Atau kalaupun kita misalnya cuma butuh waktu yang lebih singkat, ya nggak apa-apa, kita balik aja gitu, karena hal yang pengen kita selesaikan kan adalah ujiannya ya. So, itu adalah beberapa tips dan trik ujian CISA versi aku. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman, dan kalau teman-teman punya pertanyaan terkait dengan ujian CISA atau hal-hal di sekelilingnya, please let me know. Dan kalau teman-teman punya pendapat atau saran atau masukan terkait dengan video aku atau topik yang teman-teman pengen aku bahas, please drop your comments below. Aku akan seperti biasa senang untuk membaca komentar dari teman-teman. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Suara aku udah habis. Teman-teman sehat selalu ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Silahkan, ini adalah kesempatan yang baik untuk bisa mendalami lebih lanjut tentang CIA.